Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut, dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu, sama saja. Tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada buruh, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, ditangkap, diadili. Itu kan, buktikan bahwa reuni 212 adalah tampilan kekuatan umat Islam di Indonesia ini. Gitu kan, untuk menunjukkan kewibawaannya, pemilik bangsa dan negara ini, dan yang tidak pernah mau atau rela dijajah oleh komunitas siapapun, apalagi itu dalam kualifikasi minoritas. Gitu, ini tunjukkan kaifama takunu yuwalu alaikum. Kalian diperlakukan tergantung kualitas kalian. Kalau kualitasnya bebek, digiring-giring. Tapi kalau kualitasnya macan atau serigala, ya ditakuti. Jadi 212 itu adalah tampilan kewibawaan tentang kualitas umat dan pemimpin umat. Siapapun nanti yang akan menunjukkan kepemimpinannya, dia harus menunjukkan kualitasnya, merepresentasi kegelisahan umat, serta sekaligus merepresentasi perjuangan umat Islam ini supaya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jangan menjadi budak belian yang diatur-atur oleh umat lain sehingga kewibawaannya rusak. Saya kira ini poin pentingnya. Tentu saja lebih konkret dalam konteks transisi ini adalah sebagaimana tema kita. Buktikan kewibawaan umat ini adalah dengan suaranya, desakannya, serta gerakan nyatanya bisa menangkap Jokowi dan mendesak proses hukum atas Jokowi dan juga Gibran untuk generasi sekarangnya. Kemarinnya Jokowi full tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut, dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu, sama saja. Tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada buruh, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, ditangkap, diadili. Itu adalah pembuktian bahwa umat ini kuat. Dan terakhir, tentu saja mudah-mudahan dengan konsolidasi itu, gitu kan, bahwa reuni 212 itu konsolidasi, akan timbul satu kebersamaan umat, gitu kan, tidak terpecah belah lagi kelompok-kelompok yang selama ini mengagung-agungkan kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya kelompok yang selalu membanggakan dirinya, sekarang turunkan, satukan kekuatan. Jadi kalau misalnya HRS datang, HRS menjadi penyatu, itu adalah sesuatu yang komando bagus. Tapi kalau tidak, masih membawa juga hizbinnya, kelompoknya sendiri, maka belum mampu untuk bisa menjadi umat yang memimpin umat Islam. Kita butuh sekarang ini siapa yang mau mengomando, siapa pemimpin umat Islam untuk gerakan mewibawakan di negerinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan 212 besok efektif, efisien, sekaligus menjadi bukti umat Islam berwibawa di Indonesia. Terima kasih. Masyarakat paham aja ya, coba lihat, saksikan video ini. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Udah ya, udah saksikan ya.
Jadi kalau kita ngelihat video itu, pemikiran kita sih simpel ya. Yang pertama, kita semakin yakin bahwa di balik isu-isu yang dimainkan, yaitu isu ijazah palsu ya, Jokowi itu adalah yang mainin ya kelompok itu juga. Ya buktinya Refli Harun dikasih panggung di sana. Ya, berarti benar dong kata Faisal Asgaf bahwa ada aliran dana-dana dari radikalisme dan terorisme. Dan kita sama-sama tahu kenapa mereka sempat orang-orang itu dibubarkan, karena apa? Ya, itu menjadi sebuah kebenaran ternyata ya. Dan yang kedua, Refli Harun ya seharusnya itu ditangkap gitu, bicara seperti itu ditangkap gitu. Nggak bisa dia didiamkan terus begitu. Kayak saya juga kadang-kadang suka nyesek juga ya ngelihat kepemimpinan kita hari-hari ini ya. Dari zaman Pak Jokowi, kemudian dengan Pak Prabowo, terlalu mengakomodir orang-orang seperti itu. Itu kan ujaran kebencian di depan publik, di depan media, makzulkan ya. Itu artinya apa? Kudeta itu. Itu masa didiemin sih Pak Prabowo, tolong dong. Nah, bagi teman-teman, apa menurut teman-teman nih? Satu kata buat Refli Harun. Di komen ya, satu kata aja, apa buat dia? Walaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Yang saya tahu, awal mulanya ada 212 adalah untuk membela agama, menentang penistaan, melawan penistaan. Yang pasti seharusnya ketika melakukan sebuah reuni adalah reuni keagamaan. Dalam jumlah massa yang begitu besar, seharusnya ini kesempatan bagi tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama, memberikan nilai edukasi, memberikan pendidikan akhlak dan moral kepada jamaah yang hadir. Bukan malah memprovokasi. Seharusnya reuni 212 itu bermanfaat. Membangun mental generasi menjadi lebih baik lagi. Bukan malah memprovokasi umat untuk membenci salah satu tokoh politik. Bukan untuk kepentingan politik. Kalau tujuannya diadakan reuni 212 untuk kepentingan politik, lebih baik bubarkan saja reuni 212. Karena nggak ada faedahnya. Untuk apa? Diadakan reuni 212 tapi isinya menjatuhkan nama baik orang lain. Saya setuju diadakannya reuni 212, tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Awalnya mengatasnamakan agama, membela agama, tetapi kenapa dibumbui dengan racun politik? Nah, ini parah nih. Ustadz. Tapi teman-teman, saya salut dengan acara reuni 212 kemarin. Karena mereka telah berhasil mengorbitkan seorang ustadz. Nih ustadznya. Tapi ustadz ini ya, bukannya berceramah mengenai agama, teman-teman. Bukan. Dia ini lebih ke politik. Memang acaranya sih berkedok agama, tapi yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah mengenai politik dan ujung-ujungnya makzulkan wapres. Presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Ini konsepnya gimana sih? Reuni apa demo? Padahal udah serius, fokus nonton gitu kan.
karena ada acara doa bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami musibah, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Tahu-tahu nongol makhluk satu ini nih. Yang awalnya udah fokus, ini serius nih, jadi nggak mood. Bisa-bisanya itu memanfaatkan situasi dan keadaan. Aduh. Tapi dengar-dengar kabar ya, katanya mereka mengundang Presiden Prabowo Subianto. Kalau kemarin itu Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan itu, gue yakin Pak Refli nggak akan berani keluar seperti ini. Yakin dah. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, Reoni 212. Reoni, judulnya Reoni. Reoni para onta, kumpulan HTI FPI ya di situ, di sini kumpulannya. Kumpulan para pembenci Jokowi, Gibran di sini kumpulannya ya. Ya, pakai embel-embel Reoni 212 pret. Pembicaranya Refli Harun pret. Nggak jauh-jauh dan narasinya pemakzulan Gibran. Aduh, profesor tata negara tapi nggak tahu aturan, nggak tahu ini gitu. Pemakzulan tuh sistemnya kayak apa gitu loh, asal ngebacot biasa. Atit hati dia dipecat 3 kali. Reoni 212. Aduh, embel-embel pakai Reoni, bilang aja ngumpul sama onta.